Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, dan aparatur pemerintahan baik TNI, kepolisian maupun sipil, Pak Budi Ahmad Budi Harto, Pak Kevin, Pak Lurah, Pak Camat, khusus Ketua Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga Jawa Tengah Kusaya, serta teman-teman Forkopimda semuanya, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Tentu saya bersyukur bahwa pada siang hari ini dapat kembali sowan di hadapan Bapak Ibu semua di Kendayakan. Harapan kita moga-moga kumpul kita bukan cuma hari ini dan di sini, tetapi Allah akan membersamakan kita semua sampai masuk surga. Amin. Mudah-mudahan nanti kalau panjenengan masuk surga duluan, ingat saya. Kalau sekarang kita saling merindukan, sampai di surga juga kita akan merindukan. Amin. Dan insya Allah malaikat sesuai dengan cuknya, sesuai dengan kewenangannya, akan meng-ACC saling rahmat kalau namanya dipanggil sama ibu-ibu Kendayakan masuk surga. Amin. Saya tidak panjang sambutan dan bukan ceramah karena memang hari ini kan acaranya pidato, kopi, dahar, foto-foto, itu aja. Dulu sudah kita semua, Kanjeng Nabi Adam dan Hawa mendapatkan surga. Pesan cuma dua. Satu, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, sebagai kepala rumah tangga, tinggallah kamu di kampung ini. Silahkan kamu nikmati fasilitas yang ada, tapi aku pesan, ada satu pohon yang tidak boleh kamu dekati, apalagi kamu makan buahnya. Nanti kamu berdua akan dikategorikan sebagai orang yang melakukan tindak kriminal. Yang kedua, hati-hati kamu dengan satu tokoh ini. Setan ini licik. Mungkin sekarang dia sudah tugas di luar daerah atau sudah berkantor di mana. Nanti kalau dia datang lagi ke sini, jangan beri sambutan, jangan dengarkan ucapannya, apalagi kamu koalisi dengan dia. Itu sangat berbahaya. Adam dan Hawa hidup berbahagia, tahu-tahu setan sebagai lawan politiknya Adam
yang sudah sekian lama tidak ada di situ datang silaturahmi. Memang setan paling rajin silaturahmi, terutama musim pilpres dan pilkada. Ngasih pengajian, diskusi, akhirnya Adam dan Hawa tergoda. Karena apa? Godaannya menarik. Adam dibikin merasa tidak cukup dengan fasilitas yang ada di kampungnya itu. Katanya perlu ada pengembangan ekonomi. Ini potensi ini harus dikembangkan, kira-kira begitu kata setan. Ya, janjinya yen panjenengan mau dahar buah ini, panjenengan eksis sampai akhir masa jabatan, tidak ada tidak ada impeachment, tidak akan diturunkan sampai akhir masa kepresidenan. Maksud saya sampai matimu langsung. Bahkan namamu akan naik jadi malaikat. Ini saya santai mawon ya. Soalnya saya belum sarapan sama sekali. Saya tuh mubeng-mubeng dari Wonosobo, Magelang, Jogja. Bahkan seharusnya besok tanggal 22 saya nggak boleh pulang, harus ada pengajian juga di pesantren di sini. Tapi karena dua-dua itu rutinan pada suka, saya harus pulang dulu. Paling kalau ada izin Allah kita terbang sore hari ke sini. Karena 23 pagi harus sudah ada di Ciamis juga. Jadi memang saya belum sarapan dan alangkah kejinya panitia kalau tidak sediakan air minum di sini. Ya, Adam dan Hawa tidak percaya. Lalu setan sumpah. Memang kebiasaan tim sukses itu kalau mau nambah biaya suka sumpah-sumpah di depan salonnya itu. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke bumi. Krisis berkepanjangan. Konon bertemu kembali dengan istrinya itu sekitar 300 tahun. Berantakan rumah tangganya, hancur desanya karena adanya tokoh politik, maksud saya karena adanya masuk setan ke dalam yang memprovokasi warga agar supaya menambah pekerjaan, padahal itu jebakan pengusaha, maksud saya jebakan setan. Jelas bukan? Satu, orang Jawa punya cerita nanti. Nah ini sejak awal saya sudah sampaikan dulu dengan saudara-saudara saya di sini, air yang kita nikmati itu adalah air surga hasil kerjasama panjenengan semua. Yang tidak terlibat dari awalnya tidak usah ikut campur. Ini adalah kinerja orang Kendayakan Parangkubito. Pesan saya, monggo nikmati air surga ini secara bersama-sama. Sudah ada Jarum Foundation, sudah ada Paralon, sudah ada warga, ada teman-teman pada suka yang menemani ala kadarnya. Jangan pernah air ini dijadikan bisnis oleh siapapun dan jangan serahkan kepada pihak manapun, sebab ini air miliknya orang Kendayakan. Kalau panjenengan terima saran orang luar yang orasih dengan panjenengan, yang pikirannya hanya mengembangkan bisnis, nanti satu saat Kendayakan akan
dapat bala dari Allah. Allah bisa stop airnya itu. Atau bisa jadi nanti panjenengan akan terusir dari surga seperti Adam tadi. Kalau masuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab, panjenengan yang merintisnya, nanti kampung ini diisi orang-orang luar, panjenengan akan terusir oleh mereka. Catat omongan saya. Jelas banget? Dua. Dalam cerita wayang itu ada 3 tokoh yang sangat terkenal, anak dari pasangan Dewi Windardi dan Resi Gotama. Resi Gotama rumah tangga dengan Dewi Windardi, punya anak 3, Subali, Sugriwa, dan Anjani. Kelingan ya? Ya wis kelingan wis lah, tak terus nama anik lah. Dewi Anjani walaupun tidak pernah masuk Miss Universe, tapi dia cantiknya tidak kalah dengan Hema Malini, bintang-bintang dari India. Subali dan Sugriwa gantengnya mengalahkan siapa-siapa, termasuk Rano Karno juga nggak ada apa-apanya. Satu hari mereka bertiga berjalan meninggalkan rumahnya, main di Tlogomatirto. Begitu melihat di Tlogomatirto ada Cupu Mane Asogino. Ini 3 orang ini rebutan nyemplung semua, cakar-cakaran, jambak-jambakan, silem-sileman. Akhirnya apa yang terjadi? Cupu maneknya hancur hilang, Subali, Sugriwa, 3-tiganya jadi ketek. Ini gara-gara rebutan pingin siapa yang paling berhak. Enggaknya bareng-bareng mudun, ayo kita angkat bareng, ayo kita manfaatkan bareng, ayo kita nikmati bareng. Insya Allah cupu maneknya bisa dibawa pulang dan mereka bisa hidup rukun, sehingga cupunya bisa dipertontonkan kepada masyarakat. Orang yang mau lihat bisa bayar tiket, kan lumayan. Menurut saya Pak Camat, saya pernah mengatur di hadapan Bapak Ibu semua, besok di depan di perbatasan Desa Gendayakan pasang tulisan desa wisata desa alam asli. Orang masuk ke sini mau bayar kok. Ketika saya menyaksikan ke Freeport, kebetulan saya bisa masuk di semua ruangan di Freeport karena 1 minggu di sana. Saya sempat bicara dengan teman-teman, andai kata Freeport dihentikan produksinya, itu tempat dijadikan tempat wisata, 10 juta orang mau bayar pasti, saking indahnya, tidak harus dieksplor isinya. Gendayakan tidak perlu bang pohon, biarkan pohonnya yang ada seperti ini. Orang masuk di sini dengan alamnya, mau bayar 100.000, pasti mau. Mohon Pak Lurah dan Pak Camat ini dipikirkan ini, ya. Airnya sudah siap, air bening, pemandangannya indah, budayanya masih budaya Jawa dipertahankan, pasti semua orang pengen masuk Gendayakan. Tinggal nanti bagaimana dipromosikan oleh Pada Suka dan yang lainnya lewat YouTube-nya. Hebat Gendayakan nanti. Setuju buatan? Tapi kalau sudah jadi desa wisata jangan pada butuh. Tetap menggunakan budaya asli kita. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini anugerah Allah, silahkan dinikmati bersama-sama. Jangan bertengkar, jangan ribut, guyup rukun. Ini air milik Allah, dipersembahkan karena kalian pernah bersama-sama mencarinya. Wis diberikan Allah, guyup rukun, adil, tidak usah ada pertengkaran satu dengan yang lain. Kalau bertengkar satu saat kering sumurnya, mau minum apa-apa jenengan. Ayo guyup. Hambalah ya kan. Dulu pernah juga kaum Yahudi itu menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Lama menunggu kedatangan Nabi Muhammad karena apa? Diyakini bahwa dengan kedatangannya akan mendapatkan kemenangan melawan musuh-musuhnya. Tapi ketika Kanjeng Nabi Muhammad datang, bukannya beriman malah ditolak, mengingkari anugerah Allah. Cara mengingkari apa? Salah menggunakannya, bertengkar dalam menggunakannya, itu bagian dari kekufuran yang akan mengundang murkane Gusti Allah. Moga-moga semua warga Gendayakan guyub rukun.
Ini perahu besar ini jangan digunakan untuk bertarung. Kalau panjenengan tarung nanti oleng perahunya, bocor perahunya, yo keremnya bersama-sama. Saya berharap ini saja, nggak usah banyak-banyak. Insya Allah nanti kerjasama antara Pada Suka, Jarum Foundation dan Parawon masih ada tempat lain, Pak. Masih siap ya panjenengan ya? Insya Allah siap. Kita hanya sekedar mengajak dan menyerukan, dan tentu saja penghargaan untuk anak-anak kita dari berapa diri ya, berapa diri TNI ya. Ini yang sering saya tangisi kalau saya sedang merenung. Kenapa? Rasul pernah mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min khairi ayyan qasada dzalika rajulihim syai'an. Siapa yang menggagas satu kegiatan lalu ia melakukannya dan diikuti orang lain, maka dia akan mendapatkan limpahan pahala dari yang dilakukannya plus limpahan pahala dari orang-orang yang menikmati mengikutinya setelahnya tanpa sedikit dikurangi. Saya membayangkan dan pernah saya sampaikan dulu, jika hari ini warga Kedayakan bisa menikmati mandi segar, bisa tambah rajin ibadahnya, maka anak-anakku, adik-adikku dari ITNY banjir pahala semuanya. Semua termasuk yang terlibat di sini, Jarum Foundation-nya, semua yang terlibat, Pak Camatnya, Pak Lurahnya, tinggal menikmati pahala. Panjenengan mungkin kurang sholat tahajudnya, tapi dari tahajud mereka panjenengan sudah kebagian. Pahala yang sangat luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi pesan saya, jadikanlah anugerah ini sebagai alat nomor satu kita, bahwa ada satu tempat di mana kita harus bersatu. Jangan ada yang memetik buah sendirian, nanti malah telanjang seperti Adam dan Hawa. Saya kira, saya yakin dengan cara mempertahankan budaya dan tradisi yang ada, insya Allah Kedayakan bukan sekedar bisa mempertahankan jati dirinya, tapi satu saat Kedayakan akan menjadi percontohan bagi desa-desa yang lain dalam kerukunannya. Kami juga mengundang pada bapak-bapak, terutama dari Jarum Foundation, dari Paralon, juga teman-teman yang lainnya. Syukur kalau Pak Lurah dan Pak Samad berkenan, nanti film seperti ini akan kita putar di Masjid Istiqlal, insya Allah tanggal 19 Januari 2025, dalam rangka Nusantara Bermunajat. Jadi mohon berkenan, karena panjenengan juga orang-orang yang memang selama ini bersama dengan Kedayakan ini, bersama dengan keluarga Cering ini, insya Allah kalau tidak ada halangan, bersama dengan Pak Menteri Agama, juga para tokoh yang lain, beberapa jenderal katanya berkenan hadir juga, kita akan putar lagi di sana bagaimana perjuangan warga Kedayakan bersama-sama kita semua bisa mengundang anugerah Allah. Kami mengundang dia berkenan untuk datang di Masjid Istiqlal tanggal 19 Januari 2025 jam 7 pagi. Kita akan putar. Di situ Kedayakan akan kita perkenalkan di Masjid Istiqlal, insya Allah. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang berkenan. Sangat mohon maaf saya lama tidak sowan ke sini. Janjinya pingin banget ke sini, cuma waktu saya agak sempit dan terlalu jauh juga ke sini. Sekarang jalannya sudah enak. Insya Allah ke depannya kita akan terus berkomunikasi, walaupun kami mungkin tidak ada tugas, tidak ada kerjaan di sini, tapi kami merasa sudah seperti keluarga sendiri. Demikian, terima kasih untuk doa jangan saya, karena saya super tembak, jadi harus saya supirnya di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.